Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai prisma, tentang unsur-unsur dan luas permukaannya. Nah, ini adalah macam-macam prisma ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ada prisma segitiga, kemudian yang itu adalah prisma segi 5, dan prisma segi 4 ya. Yang pertama adalah prisma segitiga. Perhatikan, bagian atas dan bawah itu merupakan tutup dan alas ya. Kemudian ini prisma segi 4 juga sama nih, yang atas dan yang bawah. Nah, ini juga disebut prisma segi 4 ya, tutup dan alas. Ciri-cirinya gimana, Bu? Nah, kalau misalnya kalian melihat bangunan yang sama atau kongruen, jadi bentuknya sama, ukurannya sama, itu merupakan tutup dan alas. Nih contoh prisma segi 4 yang lainnya ya. Walaupun ini bentuknya ditidurkan, tetap aja dua bangunan yang sama itu disebut tutup dan alas. Jadi nggak mesti atas dan bawah untuk tutup dan alas. Kalau misalnya kalian melihat ada bentuk yang sama kongruen, itu pasti disebut tutup dan alasnya. Baik, kita akan belajar mengenai bagian-bagian prisma. Nah, yang pertama adalah mengenai sisi. Sisi pada prisma yang segitiga ini ada berapa sih kira-kira? Nah, yang di pinggir 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 sisi pada prisma segitiga. Kemudian di prisma segi 4 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Lanjut untuk yang prisma segi 5 ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kesimpulannya, dari semua sisi yang kita dapat pada bagian-bagian prisma, ternyata ini semuanya berpola dan dapat ditarik dengan kesimpulan. Perhatiin, segi 4 dapat 6, segi 5 dapat 7, segi 3 dapat 5. Ternyata rumusnya adalah N ditambah 2. N-nya itu apa, Bu? N-nya itu tergantung seginya. Nih, lihat. Kalau misalnya di segi 5, N-nya kan 5 nih. 5 ditambah 2 jadi 7. Di segi 4, N-nya adalah 4. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu juga di segi 3. N-nya 3. 3 ditambah 2 berarti sisinya ada 5. Paham ya? Selanjutnya adalah bagian rusuk. Rusuk pada prisma segitiga ini ada berapa? Kita hitung ya. Yang di bawah ini ada 3. Yang berdiri ini tingginya ada 3 juga. Yang di atas ada 3. Jadi totalnya adalah 9. Baik, untuk yang segi 4 ada berapa nih? 4, di pinggir 4 dan di atas 4. 4 kali 3 jadi ada 12. Yang segi 5 ada berapa? Ada 5, di pinggir 5, di atas juga 5. Jadi 15. Nah, kesimpulannya apa coba? Bisa dirumuskan dengan pola N dikali 3. N-nya itu apa? Ya tadi itu yang seginya itu. Jadi kalau segi 5 berarti 5 dikali 3 15. Paham ya? Kemudian yang sudutnya nih. Sudut di prisma segitiga ada berapa? Ada 6. Yang segi 4-nya ada 8. Dan yang segi 5-nya ada 10. Rumusnya gimana yang ini? Kita lihat polanya. Yang segitiga ada 6, segi 4 8, segi 5 ada 10. Jadi rumusnya adalah N dikali 2. Kalau N-nya 5 berarti 5 dikali 2. Hasilnya berapa? 10. N-nya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sekarang kita ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu yang sebelah mananya? Yang ada di pinggir-pinggirnya itu ya. Bagian sisi-sisinya ditambahin semua. Nah, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Baik, yang pertama adalah prisma segitiga nih. 2 kali luas alasnya. Luas alasnya rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi, karena berbentuk segitiga ya. Kemudian ditambah keliling alasnya. Nah, kita lihat di situ misalnya kelilingnya E, D, dan F. Berarti DEF dikali tinggi prima. Kemudian yang kedua nih, prisma persegi panjang. 2 kali luas alas. Ini berbentuk apa alasnya? Persegi panjang. Berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah keliling alasnya. DEFG ditambah tinggi ya. Yang ketiga adalah belah kutub 4 nih. 2 kali luas alas. Luas alasnya itu gimana rumusnya? Luas alasnya itu ada E, DEF juga. Berarti setengah kali diameter 1 dikali diameter 2 ditambah keliling alasnya, ditambahin semua yang ada di alas itu di pinggir-pinggir ditambah tinggi prismanya juga. Yang terakhir adalah prisma trapesium. Ini berbentuk trapesium ya. Berarti rumusnya gimana?
2 dikali luas alas. Luas alas trapesium itu apa? A ditambah D. B bagi 2 dikali tinggi ditambah keliling DEFG kali tinggi prisma. Baik, di sini AB-nya itu yang mana sih? AB-nya itu yang EG itu tuh. Berarti di sini GE ya, G ditambah E. Kemudian tinggi trapesiumnya yang D dan tinggi prisma itu yang di atas sana tuh. Paham ya? Biar kebayang langsung ke contoh soalnya ya. Di sini ada alas sebuah prisma berbentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Dengan sisi masing-masingnya 9, 12, dan 15. Jika tinggi prisma itu 10, hitunglah luas permukaan prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Baik, di sini 2 kali setengah alas kali tinggi. Alasnya itu yang mana sih? 2 kali setengah alasnya itu yang 9 dan tingginya itu yang 12. Yang ada di siku-siku itu ya, itu karena berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian kelilingnya 9 ditambah 12 dan ditambah 15 dikali tingginya prisma itu yang 10 tuh. Itu disebut tinggi prisma. Baik, kita hitung semuanya. Berarti coret-coret hasilnya 108. Kemudian 36 dikali 10 hasilnya 360 dijumlahkan. Totalnya adalah 468 cm persegi. Contoh soal nomor 2. Di sini ada alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya itu 12 dan 16. Kita lihat ya di sini. Berarti untuk yang 12 itu sisi setengahnya itu 6 dan 6 ya. Diagonal itu kan yang panjangnya itu tuh. Kalau 12 berarti setengahnya 6 dan 6. Yang 16-nya 8 dan 8. Sebelum itu kita memerlukan sisi alasnya ini. Gimana sih cara mencari sisi alasnya? Nah, perhatiin baik-baik. Sisi alasnya itu kan yang di situ. Berbentuk apa? Berbentuk segitiga siku-siku. Jadi rumusnya gampang, tinggal kita cari sisi miringnya ini. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya diakarkan. Berapa sih? Oke, kita lihat hasilnya adalah akar 100 adalah 10. Berarti sisinya itu 10. Tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 20 cm. Udah dapat nih semuanya. Berarti tinggal dihitung, masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah tadi 2 kali setengah kali diameter 1 dikali diameter 2. Oke, kita masukin angka-angkanya di sini. Sama dengan 2 kali setengah diameter satunya tadi berapa? 12. Diameter 2-nya 16 ya. Ditambah keliling alasnya 10 kali 4 berarti. Keliling alasnya ada 4 kan? Oke, 10 kali 4 berarti 40. Dikali tinggi prismanya adalah 20. Tinggal dihitung, dicoret 12 kali 6 hasilnya adalah 192 ditambah 40 kali 20 hasilnya 800. Kita jumlahkan hasilnya 992 cm persegi. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Yang diketahuinya adalah prisma berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 6. Luas permukaannya berapa sih jika tingginya 8 ya? Nah, kalau misalnya kita mencari luas permukaan, berarti kita harus tahu luas setiap bagian sisi-sisinya, termasuk alasnya ini. Alas dari prisma segitiga sama sisi itu kan setengah alas kali tinggi. Berarti kita harus tahu dulu nih, tinggi segitiga yang di bawah ini berapa. Kita bagi 2 di sini, berarti berbentuk segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi-sisi itu adalah 3 ya, bagian sini 3 dan panjang bagian sananya 3. Tinggi segitiga alasnya kita bisa cari dengan rumus, betul, teorema Pitagoras. 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya adalah akar 27. Akar 27 itu kita uraikan supaya 9-nya bisa dikeluarkan. Berarti 9 kali 3 ya. 9-nya bisa keluar menjadi 3. 9-nya ketika dikeluarkan 3 kali 3 hasilnya berapa? 9 kan? Berarti 3 akar 3. Tinggi alasnya 3 akar 3. Nah, baru kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Rumus prisma itu tadi gimana? 2 kali luas alasnya itu setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali setengah, alasnya tadi berapa? Alasnya adalah 6. Tingginya 3 akar 3 yang tadi kita cari. Ditambah keliling alasnya. 6 kali 3 ini ada 3 kan? 6, 6, dan 6. Berarti 18. Kemudian dikali tingginya. Tingginya adalah 8. Baik, kita jumlahkan di sini.
Nah, yang duanya kita coret berarti 6 dikali 3 18 akar 3 ditambah 18 dikali 8 itu 144. Sebenarnya hasilnya bisa sampai sini. Tapi kalau misalnya kita uraikan dalam bentuk desimal 31,18 ya, yang 18 akar 3 tadi, itu hasilnya adalah berapa? Kalau misalnya didesimalkan itu bisa menjadi 31,18 ya, ditambah 144. Nah, ini bisa dijumlah, berarti 175,18 cm persegi. Seperti biasa, kerjakan ya latihannya, jangan dinanti-nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.